أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Sembuh bukan berarti lupa. Webinar persembahan Meaningful Ways bersama Bunda Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah ya Rabb. Temani kami belajar pagi hari ini, bimbing hati kami, lembutkan hati kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan Bun. Siap, Betul nuhun Kang Reza. Masya Allah yang sudah berjuang mengeluarkan suaranya dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga. Masuk surga tanpa hisab sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin kawan-kawan ya, sebelum kita mulai saya mau share screen-nya dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi ini Allah masih bangunkan kita lagi dan lagi. Allah berikan kita kesempatan lagi dan lagi. Allah kasih kita usia lagi dan lagi. Meskipun mungkin karunia yang Allah kasih belum kita optimalkan dengan baik. Mungkin meskipun karunia yang Allah kasih belum kita manfaatkan dengan baik. Belum dipakai buat ngumpulin amal-amal baik yang banyak. Malah dipakai sama amal-amal yang mungkin masih banyak sia-sia ya Allah. Tapi Allah masih kasih kita kesempatan pagi hari ini buat memperbaiki apa-apa yang salah. Memperbaiki, menambah yang kurang. Juga menyempurnakan yang mungkin masih kurang baik. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat, walafiat, terbaik. Apapun kondisinya, ini kondisi yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Insya Allah kalau udah yakin begitu konsepnya, maka rasa sakit apapun yang Allah hadirkan sama kita saat ini, kita tidak akan menderita dengan rasa sakit yang ada. Tapi kita sudah sembuh sebelum waktunya. Mungkin sakitnya masih ada, tapi kita tidak menderita dengan rasa sakit itu. Ada juga orang yang nggak sakit, tapi dia tersiksa. Ada yang sehat, tapi dia juga menderita, merana, sengsara gitu ya. Dan mungkin banyak kondisi di antara kita yang sebenarnya kondisinya baik-baik aja, tapi rasanya kok sakit ya. Sebenarnya kok nggak ada apa-apa, tapi kok rasanya menyayat hati gitu ya. Nah, tajuk hari ini kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan lihat, sembuh itu bukan berarti lupa. Saya mau tanya nih, boleh kawan-kawan jawab di kolom chat ya. Kira-kira ciri sudah pulih dari luka itu apa? Menurut kawan-kawan semua, eh, kira-kira gitu ya. Ini kira-kira aja lah. Ciri-ciri orang yang sudah pulih dari luka, dari sakit itu apa? Gimana kawan-kawan? Tidak lagi merasa sakit, berdamai, lapang dada, bisa melupakan, tidak mengingatnya. Waduh, tidak mengingatnya ya. Tidak mengingat apa nih? Gus Vanida ya.
Menerima ikhlas, senang, syukur, berdamai, bisa move on. Lebih tenang meskipun oke, hati lapang, nyaman. Udah nggak sakit ketika dibahas itu. Oh, Masya Allah ya. Tidak berasa di hari ketika dibahas masalah itu. Lurus, lempeng emosinya. Waduh, lempeng tuh gimana? Datar-datar aja ya. Bahagia, tenang, lapang hati. Tidak ingat lagi. Wah, ini nih, tidak ingat lagi katanya nih. Apakah betul kalau cirinya pulih itu tidak ingat lagi? Kira-kira. Kawan-kawan sepakat nggak kalau cirinya pulih itu artinya tidak ingat lagi? Artinya lupa ya. Artinya memori itu tidak ada di dalam diri kita. Atau masih ingat? Masih ingat yo katanya nih. Bapak Syamsuddin, nggak mungkin lupa, katanya kata Bu Desi. Tetap ingat sih, kata Bu Tisha. Ya, ingat tapi santai aja. Oke, ini banyak jawaban yang sudah betul kawan-kawan ya. Ciri sudah pulih itu, kita lihat dulu nih. Pertanyaan berikutnya ya. Kesalahan umum yang banyak dipahami masyarakat kita gitu ya. Ketika sembuh itu artinya melupakan kenangan pahit sepenuhnya. Jadi seolah-olah kita bisa pulih itu di saat kita melupakan baik itu orangnya mungkin ya maupun kejadiannya. Sehingga eh, beranggapan bahwa ketika dia sudah pulih adalah saat tidak ingat lagi. Padahal kawan-kawan melupakan itu bukan berarti cirinya pulih. Bisa jadi itu mah tanda-tanda penuaan dini ya kalau lupa mah. Ciri-ciri pikun misalnya ya. Karena memang lupa itu prosesnya ada di fisik kita, hardware-nya. Tapi kalau pulih itu prosesnya bukan di fisik, tapi di mental kita, software-nya. Jadi pulih itu dengan lupa dua hal yang berbeda, kawan-kawan. Ya, kita akan kupas bahwa jangan pernah berusaha untuk melupakan seseorang yang menyakitimu. Karena semakin ingin melupakan dia, semakin ingin melupakan kejadiannya, itu bakalan lebih tersiksa kitanya. Coba deh. Semakin kawan-kawan berusaha melupakan sesuatu, justru akan semakin menguat di dalam ingatan. Nah, coba bayangin. Anda akan justru semakin terbayang-bayang, semakin jelas, semakin kayak di zoom gitu loh si memorinya tuh. Semakin kayak di bold, semakin kayak dikasih ruang spesial ketika Anda semakin berusaha melupakan kenangan itu. Justru yang didapatkan adalah Anda semakin tersiksa, semakin menderita ketika pengen melupakan dia, gitu ya. Sehingga banyak yang salah kaprah, pengen tenang, pengen nyaman, tapi caranya dengan melupakan. Nah, itu susah. Justru semakin ingin melupakan itu semakin apa ya? Semakin menguatkan di dalam ingatan. Jadi memorinya itu justru semakin dibentuk, semakin diada-adain gitu di otak kita itu. Makanya banyak yang sulit pulih atau lama pulihnya karena dia semakin memahat ingatan gitu loh. Ingatan itu semakin dipahat, diukir dengan semakin indah dan semakin nyata. Nah, makanya melupakan itu adalah proses apa ya? Semakin sulit kita untuk mengakses memori yang kita pilih. Justru berbahaya juga ketika kita lupa sama kejadian yang bikin kita trauma misalnya. Karena kenapa? Itu dampaknya nanti bisa kepengaruh sama emosi yang terpendam. Nanti munculnya dalam bentuk lain, misalnya ada gangguan kecemasan, anxiety gitu ya, yang sekarang tuh anak-anak remaja atau bahkan mungkin seusia kita juga banyak yang mengalami. Jadi seolah-olah dilupakan, dipendam, ditutup, dikubur, tapi bisa muncul dalam bentuk lain, yaitu tadi anxiety, panic attack, bahkan mungkin berpengaruh ke sakit fisik gitu ya. Jadi kawan-kawan, ketika
eh, kita berusaha memendam, melupakan, justru ada satu dampak bahaya yang lain. Gitu, kawan-kawan ya. Nah, secara psikologis, pulih itu rasa sakitnya tidak lagi mengontrol hidup kita. Bukan berarti nggak sakit lagi ya. Rasa sakitnya ada, tapi kita nggak dikendalikan sama rasa sakit itu. Dan kita tidak berbuat sesuatu berdasarkan rasa sakit itu. Jadi hidup kita tuh berfungsi dengan normal lagi. Bisa merasakan kebahagiaan lagi dan punya harapan lagi. Karena orang yang belum sembuh itu biasanya masih dikendalikan sama rasa sakit. Karena rasa sakitnya kan tidak bisa dihindari, ya nggak? Rasa sakit itu memang nyata, ada, dan butuh waktu untuk pulih. Tapi ketika kita sudah pulih itu, salah satu cirinya, ketika rasa sakit itu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Kalau kita masih dikendalikan sama rasa sakit hidupnya, nah berarti masih ada luka tuh. Pokoknya awas ya, lihat aja. Nah itu tuh. Artinya masih dikendalikan sama rasa sakit. Pokoknya awas aja, lihat aja nanti. Kamu bakal ngerasain. Oh itu ya. Artinya kita hidupnya tuh difokuskan sama rasa sakit itu. Kayak dikasih kaca pembesar di bagian yang sakit itu kan malah semakin nyata. Ya. Nah ini kawan-kawan ketika rasa sakit sudah tidak lagi mengendalikan hidup kita, disitulah pulih itu, proses pemulihan itu dimulai. Sehingga kita perlu sadarin bahwa kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Karena kalau sudah terjadi, ya pasti sakit. Mau nggak mau, Anda dicubit itu ya pasti rasanya sakit. Tapi bagaimana rasa sakit itu tidak mengontrol hidup kita. Nah, bukan berarti lupa. Memang kenangan itu masih ada, tetapi kita telah memaknainya ulang. Jadi pemaknaan ulang. Luka itu menjadi bagian dari sejarah kita, dari masa lalu ya, sejarah kita, bukan penjara masa depan kita. Nah, seringkali kita memaksakan eh, pulih itu harus melupakan kejadian itu. Dan akhirnya banyak di antara kita yang menjadikan luka itu jadi penjara masa depan kita. Penjara masa depan tuh gimana? Ketika kita misalnya punya pengalaman traumatis di masa lalu. Misalnya dihianati pasangan lah katakan. Atau dihianati laki-laki. Sehingga kalau dia berusaha melupakan kejadian itu atau orang itu, nah ini akan jadi penjara nih. Udahlah, semua cowok mah emang sama aja. Aku lebih baik sendiri aja daripada, ah itu kan jadi penjara masa depan. Akhirnya dia memilih untuk menyendiri seumur hidup. Jadi dia singlenya karena pilihan gitu ya. Tapi pilihannya bukan didasarkan atas pertimbangan yang dalam kondisi netral, tapi berdasarkan rasa sakit. Nah, itu tadi rasa sakit yang mengendalikan hidup kita. Akhirnya jadi penjara masa depan hidup kita. Pilihan apapun ya tidak masalah, mau memilih single atau enggak gitu ya. Sebetulnya kalau didasari memang keadaan emosi yang sadar gitu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Wanita mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Ya memang nggak harus melupakan. Kan judulnya gitu ya. Kenapa nggak harus melupakan? Nanti kita akan jawab di slide-slide berikutnya ya. Apa itu luka psikologis? Nah, kawan-kawan, saya mau tanya nih, luka itu apa sih? Kok rasanya sakit sekali? Kelihatan nggak luka psikologis itu? Kalau luka di kulit kan enak ya nyembuhinnya. Misalnya nih saya ada eh, luka, misalnya tergores apalah gitu di sini. Kalau luka di kulit kan artinya apa? Luka kulitnya sobek gitu ya. Dan jelas kelihatan di situ sobeknya. Tapi kalau luka psikologis itu luka hati, luka batin itu apa sih? Kayak gimana? Apakah artinya hatinya sobek?
Atau apa? Tidak berdarah katanya, sakit tak berdarah. Tapi sakitnya tuh di mana? Ya, di sini nyesek banget. Tidak kelihatan, tidak berdarah, tapi bikin nyesek gitu ya. Bikin gak enak makan, bikin gak enak tidur. Ya nggak sih? Ya, kalau luka di tangan, di kaki itu enak kelihatan gitu loh. Mau dikasih obat merah juga ketahuan di mana letaknya. Tapi kalau lukanya itu tidak nampak, tapi cuma nyesek aja, nah ini kan yang repot. Ya. Jadi kita bisa menyebut sesuatu itu luka ketika itu adalah suatu pengalaman tidak menyenangkan yang meninggalkan dampak emosional mendalam. Nah ini kawan-kawan, pengalaman apapun yang tidak menyenangkan. Contohnya apa Bu yang tidak menyenangkan? Dibohongin, dikhianatin, diabaikan, disudutkan, diapain lagi Bu? Dibandingkan. Itu kan nggak menyenangkan semua ya. Diabaikan, apalagi dibully. Yes. Pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang itu meninggalkan dampak emosi. Ditipu, dihina, betul. Apalagi diselingkuhin. Masya Allah. Sakitnya tuh di mana? Diledek. Sehingga pengalaman apapun yang rasanya tidak menyenangkan, itu meninggalkan goresan. Dan kalau dibiarin gitu ya, atau didiamin juga ya sama, dimaki, nggak dianggap, tuh kan banyak ya. Coba kita identifikasi luka psikologis itu apa aja. Dibuang saat stroke, Masya Allah. Difitnah, diselingkuhi. Oke. Dan banyak pengalaman lain yang tidak menyenangkan ya enggak? Dan semua pengalaman itu, mau tidak mau, disadari atau tidak, itu meninggalkan goresan. Dan itulah yang disebut dengan luka psikologis. Dizolimi, dihina ya. Itu lukanya bisa jadi biasa aja, bisa jadi sangat mendalam. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Nanti kita akan lanjutkan ya dengan pembahasan berikutnya. Tah, di PHP-in katanya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi semua hal yang membuat kita sakit, kecewa, jengkel, marah, terus apa lagi? Benci, dendam, itu kan semua tidak menyenangkan ya. Apapun itu yang membuat kita merasa jadi ya tidak menyenangkan gitu ya. Dan itu meninggalkan jejak emosional yang mendalam. Nah, itu luka tuh. Tidak berdarah tapi rasanya nyata. Lukanya tidak terlihat tapi rasanya begitu nyata. Bener apa betul kawan-kawan? Nah, selanjutnya nih. Tujuan. Kan tadi sakit ya psikologisnya ya. Terluka gitu. Nah, sebelum kita menyembuhkan, memulihkan, kita tahu dulu nih tujuannya buat apa. Jangan sampai kita salah tujuan. Karena kalau salah tujuan ya nanti salah salah jalannya, salah rutenya. Nah, tujuan kita memulihkan psikologis itu bukan menghapus memori, pemirsa, ya. Jadi bukan untuk melupakan. Makanya semakin melupakan itu semakin tersiksa. Karena tujuan kita sembuh dari psikologis itu bukan menghapus memorinya, bukan menghapus tentang dia, bukan menghapus tentang kenangannya, apalagi apa membuat kita menjadi ya hilang memori itu. Karena beda antara melupakan sama memaafkan itu tadi kawan-kawannya. Melupakan itu menghapus memori. Anda kalau mau menghapus memori, kejadiannya mungkin ya Anda harus jatuh dulu terbentur kepalanya, jeder, terus amnesia. Nah itu hilang memorinya tuh. Anda mau nggak mengalami amnesia? Nggak mau kan? Maka tujuan kita ini bukan untuk menghapus memori, menghapus ingatanku tentang dia. Karena itu bukan tujuannya, ya.
Jadi satu kali lagi saya ingatkan, tujuan kita pulih secara psikis itu bukan menghapus memori. Jadi bukan menghapus ingatannya, tapi mengurangi muatan emosi negatif yang melekat kepadanya. Gitu kawan-kawan. Ya meskipun kita sepakati dulu ya, nggak ada yang namanya emosi positif negatif. Kita menyebut emosi negatif itu untuk sesuatu yang rasanya tidak menyenangkan. Dan kita biasanya menyebut emosi positif untuk sesuatu yang menyenangkan. Tapi pada dasarnya emosi itu semuanya netral. Setiap kejadian apapun itu sebetulnya netral. Hanya cara kita menamai, mewarnai, memberikan makna pada kejadian itu, itulah yang bikin rasanya emosi itu jadi rasanya enak atau emosi itu rasanya jadi nggak enak. Tapi pada dasarnya emosi itu semuanya netral. Nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Emosi itu tanda sinyal bahwa kita sedang merasakan sesuatu. Itu ya, kawan-kawan kita sepakati dulu ya biar nggak blunder nantinya. Jadi eh, bukan berarti lupa, tapi memberikan makna dengan emosi yang terbaik yang melekat pada kejadian itu. Sehingga kita bisa memaknai ulang bahwa oh kejadian itu tetap ada dan Anda mungkin pernah terluka, memang Anda pernah dikhianati, dibohongi, dihina, diejek, dibully, apalagi tadi. Dan itu memang sudah terjadi dalam hidup Anda. Tapi kita maknai ulang dengan apa? Memberikan makna baru pada kejadian itu sehingga emosi yang muncul itu menjadi berbeda dengan emosi yang sebelumnya, yang melekat sebelumnya. Contoh konkretnya, Anda misalnya ditipu tadi ya, atau dikhianati, atau dibohongi. Anda pasti sakit nggak ditikung sama temen misalnya ya? Bukan berarti pulih itu Anda lupa sama temen, atau lupa sama kejadian-kejadian yang pernah Anda lakukan bareng sama temen. Ya, dibobodo katanya tuh. Tetapi kita maknai ulang bahwa misalnya kita mau kasih makna baru apa sama kejadian itu. Sehingga emosi yang muncul juga nanti menyesuaikan dengan pemaknaan yang kita berikan. Oh, misalnya eh, dengan kejadian ini saya jadi kenal teman saya. Jadi saya belajar di kemudian hari bagaimana kita apa ya berinteraksi atau berkolaborasi dengan orang seperti apa. Sehingga buat kita di kemudian hari itu jadi lebih hati-hati. Misalnya, makna itu kan bisa kita pilih sehingga emosi yang melekat juga bisa berbeda. Kalau kita menamakan emosi pada kejadian dikhianati, ditipu itu sebagai kejadian menyakitkan, maka akan sakit. Tapi kalau kita memaknai sebagai itu pembelajaran, menyadari bahwa itu adalah takdir yang Allah memang tuliskan untuk kita, meskipun rasanya nggak enak, tapi inilah yang Allah bikin, maka emosinya juga akan berubah sesuai dengan makna yang kita lekatkan kepada kejadian itu. Sehingga kalau kita menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita saat ini itulah takdir terbaik yang Allah kasih. Kan kita selama ini percaya ya bahwa Allah itu pasti menuliskan kisah yang terbaik. Kan selama ini kita yakin, mengimani, percaya kepada kodok dan kodar. Maka kalau kita percaya, mari kita aplikasikan bahwa kejadian pahit ini, kejadian gak enak ini, kejadian menyakitkan ini, itu juga bagian dari kodok dan kodar. Kalau itu sudah terjadi, berarti itulah takdirmu. Berarti kalau kita sudah percaya itu takdir dari Allah dan yakin bahwa apapun itu yang terbaik dari Allah, maka makna yang melekat juga menjadi lain, kawan-kawan. Oh,
Allah ingin saya melewati ini untuk mendapatkan sesuatu di depan sana yang sudah Allah siapkan. Itu kan rasanya jadi berbeda, kawan-kawan. Sehingga bukan melupakan kejadiannya, tapi memberikan makna baru. Sehingga emosi yang melekat itu emosinya lain, bukan yang bikin nyesek, ya. Nah, sehingga nih ada yang namanya post traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Ada orang yang setelah kena masalah, trauma, badai, tofan dan sebagainya, ada yang tumbang, ada yang hancur, ada yang berkeping-keping. Tapi ada juga orang yang setelah badai itu dia semakin kuat. Ada orang yang setelah badai dia semakin kokoh. Dia setelah dilewatin topan dan berhasil tetap berdiri, dia semakin kuat melangkah lagi dengan hati yang lebih yakin, lebih kuat, lebih siap lagi. Kawan-kawan mau yang mana? Ketika setelah badai mau tumbang atau setelah badai mau semakin lebih kuat lagi, semakin tangguh lagi, ya. Nah, ini adalah kemampuan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermakna justru setelah melalui krisis. Nah, ini bermakna kawan-kawan. Jadi penting banget kita memaknai sesuatu. Makanya kajian kita ini kajian meaningful ways ya. Karena kita berlatih untuk terus memberikan makna terbaik dari setiap kejadian dari yang kita tidak suka sekalipun. Karena kenapa kejadian itu ada dalam hidup kita? Kenapa Allah pengen kita mengalami kejadian itu? Nah, kita maknain kira-kira apa. Nah, ini juga membantu kita bisa menjadi lebih kuat lagi setelah badai atau kita terpuruk, ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gitu, kawan-kawan. Ya. Bun, saya ditipu 100 juta. Saya malah mulai awal lagi dari awal. Gak punya uang, stroke, gak punya rumah. Istri minta cerai, difitnah, dan lain-lain. Masya Allah. Kita beri doa terbaik ya untuk Pak Syamsuddin. Kira-kira kenapa sih Allah mentakdirkan sampai kayak gitu? Ya enggak? Kita maknai apa? Apakah mungkin misalnya kita maknai dengan sesuatu yang jelek, yang buruk? Nih kawan-kawan, ini saya reminder buat diri saya. Allah kan maha baik ya. Yang Allah kasih pasti yang terbaik. Benar nggak? Kawan-kawan percaya itu nggak? Saya masih pertanyaan deh sama kawan-kawan. Pilihan ganda. Yang Allah takdirkan itu apakah A pasti yang terbaik atau B kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak? Menurut kawan-kawan jawabannya A atau B? A terbaik. Apakah sepakat? Atau ada yang jawab B nggak di sini? Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Coba ada yang jawab B, boleh? A, 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 A. Oke. Oh, ada yang jawab B ya, Bu Vera. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Insya Allah. Oke, benar nggak kira-kira yang Allah takdirkan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak? Ya, Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Jadi yang paling tahu alam semesta dan isinya ini ya yang menciptakan, ya enggak, kawan-kawan. Yang paling tahu itu yang bikin ini semua. Cuman kadang kitanya yang belum tahu. Yang maha tahu kan Allah ya. Kita mah eh, pengetahuannya terbatas. Maka kadang di balik ketidaktahuannya kita, itu seringkali kita punya prasangka buruk sama takdir yang Allah kasih. Misalnya nih, saya mau pakai contoh. Kawan-kawan misalnya punya anak kecil umur 3 tahun atau 4 tahun lah. Masih kecil 2 3 4 tahun. Terus Anda lihat anak Anda itu dia lagi mainin gunting, pisau, cutter. Ketika Anda melihat itu, apa yang Anda lakukan? Apakah membiarkan atau mengambil gunting itu? Menurut kawan-kawan, coba. Ini anak Anda lagi mainin gunting, pisau, cutter, jarum yang tajam-tajam lah. Oke, mengambil katanya.
Saya mau tanya, yang menjawab mengambil, kira-kira kenapa Anda mengambil itu? Kenapa nggak dibiarin aja? Kan anak Anda lagi main. Bahaya. Oke, bahaya, bahaya, bahaya. Mengamankan pisaunya. Tapi ketika diambil pisaunya, anak Anda nangis. Mama, kenapa diambil pisaunya? Aku kan lagi main. Mama nggak sayang sama aku. Aku lagi asik-asik main kok diambil. Kira-kira ketika lihat anak Anda nangis, Anda kembalikan atau tidak pisaunya, guntingnya, jarumnya, cutternya, semuanya. Ketika dia nangis, ma kembaliin, ma aku lagi main, ma aku sakit, aku kecewa, aku marah dan sebagainya. Kira-kira Anda mau mengembalikan enggak? Diganti dengan mainan yang lain ya enggak? Alihkan dengan yang lain. Tidak dikembalikan tapi dikasih pengertian. Membujuknya, menjelaskan apa akibat main pisau. Kamu bahaya nak main pisau. Enggak mama aku mau main pisau. Bahaya nak enggak mau aku mau main pisau misalnya gitu. Anda menjelaskan sekuat tenaga dengan sepenuh kelembutan bahwa itu bahaya nak. Tapi anak Anda makin nangis, makin teriak, makin mama jahat. Aku lagi asik main diambil pisaunya. Anda bujuk diganti ya nak pakai mainan yang aman. Enggak mau aku mau pisau. Kira-kira gimana? Anda mau kasih lagi pisaunya apa enggak? Meskipun anak Anda udah nangis-nangis, bilang Anda jahat, bilang Anda sebagainya, tentu tidak, nggak akan dikembalikan. Kenapa nggak dikasih lagi? Anak Anda udah nangis-nangis loh itu. Bahkan teriak-teriak bilang Anda jahat, tetap enggak ya. Kita kasih tidak, ya enggak. Gimana pun anak Anda nangis, meminta, teriak, bahkan sampai tantrum, Anda nggak akan ngasih lagi. Betul? Karena kenapa? Kalau dikasih bahaya, dia nggak tahu ada bahaya yang menimpa kalau dia terus mainin itu. Betul nggak? Pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan hati paling dalam. Anda ngambil pisau itu dari anak Anda karena benci apa karena sayang? Coba jawab. Sayang, sayang, karena sayang. Karena cinta, karena sayang. Masya Allah. Sayang banget, betul nggak? Semua orang tua sepakat ketika mengambil pisau dari anaknya itu. Mengambilnya karena sayang, bukan karena benci. Betul? Karena sayang atau bun ya iya. Begitupun Allah kepada kita. Mungkin Allah ngambil harta kita. Mungkin Allah memisahkan dari orang yang kita sayang. Mungkin Allah menjauhkan dari orang-orang yang sebenarnya kita ingin masih bersamanya. Allah ambil, lalu kita menangis. Ya Allah, kenapa kau ambil? Kenapa kau pisahkan aku dengan dia? Kenapa kau membuat hidup aku jadi sakit, menderita kayak gini ya Allah? Apapun masalah Anda, kesehatan Anda ambil, sekarang Anda jadi sakit. Ya Allah, kenapa aku jadi sakit? Ketahuilah kawan-kawan, Allah melakukan itu, menguji itu kepada Anda, meninggalkan hal pahit itu kepada Anda, bukan karena benci, tapi karena sayang. Karena sayang, Anda aja yang manusia biasa, sama anak Anda sebegitu sayangnya. Nggak mau anak Anda terluka. Kenapa anak Anda nangis? Karena dia nggak tahu ada bahaya apa yang mengintai kalau dia masih terus mainin gunting. Anak itu belum ngerti, otaknya belum sampai, belum paham. Kita yang sudah dewasa sudah tahu ada bahaya yang mengintai dia kalau dia terus mainin gunting itu. Makanya suka nggak suka, maaf ya nak, mama ambil guntingnya. Dia nangis. Tapi Anda sadar bahwa tangisannya itu nggak apa-apa, nah lebih baik kamu nangis daripada kamu harus terluka karena gunting-gunting itu. Dan kita nggak tahu dalam hidup kita ini gunting kita ini apa, cutter kita ini apa
Yang sebenarnya kalau kita masih menggenggam itu semua yang masih ada dalam hidup kita itu bikin kita terluka. Dan Allah Maha tahu, Allah sayang sama kita, Allah nggak mau kita terluka karena gunting itu, kawan-kawan. Guntingnya berupa apa? Ya bisa jadi berupa harta kita. Apapun yang mungkin Allah sedang ambil dari hidup kita sekarang, yang sedang kita dijauhkan dari itu, yang bikin kita rasanya sakit, ya Allah. Nah, kalau kita sadar ini, kawan-kawan, bahwa Allah itu melakukan semuanya, mentakdirkan semuanya itu karena kasih sayang, maka kita akan bertumbuh setelah trauma, setelah rasa sakit ini kita akan jadi lebih kuat lagi. Karena rasa sakit ini tidak menumbangkan kita. Rasa sakit ini justru menguatkan kita semakin lebih kokoh lagi. Sebenarnya Allah tuh sayang banget sama kita, kawan-kawan. Cuman caranya aja kadang yang kita nggak suka. Cuman kadang caranya aja yang mungkin tiba-tiba kita nggak siap, kaget. Padahal dalam pandangan Allah, kita ini siap, kita ini bisa, kita ini mampu, gitu. Ya, kawan-kawan ya. Berarti kita masih kayak anak kecil itu ya, Bun, kalau suudzon sama Allah kalau diuji. Bisa jadi kita belum ngerti sama sama kasih sayangnya Allah. Kan Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kawan-kawan percaya nggak Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kalau kawan-kawan percaya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka apapun yang Allah takdirkan itu karena kasih sayangnya. Itu aja dulu yang dipercaya. Meskipun rasanya nggak enak, pahit, ya itu tadi kayak Anda sama anak Anda itu, Anda ngambil guntingnya karena apa? Karena benci apa karena sayang? Karena sayang, demi Allah. Kita aja manusia yang banyak cacatnya ini sayang sama anak tuh sebegitunya. Bayangkan Allah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Kasih sayang seorang ibu sama anaknya itu kan luar biasa banget ya nggak sih kawan-kawan? Bahkan seorang ibu tuh rela menaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya, betul nggak? Segitunya seorang ibu. Sedangkan kasih sayang seorang ibu tuh dibanding kasih sayang Allah tuh sepersekian berapa gitu ya. 0,00 sekian lah. Dan Allah itu maha penyayang di antara penyayang. Jadi kasih sayang seorang ibu sama anaknya tuh nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Allah itu sesayang itu sama kita, kawan-kawan. Cuman kita belum ngerti aja bentuk kasih sayangnya Allah tuh kadang rasanya nggak enak gitu, kawan-kawan ya. Sehingga mungkin Allah sekarang lagi mentakdirkan kehidupan pahit buat kita. Ada yang sampai ditipu ratusan juta, ada yang ditinggalkan gitu ya, dihianati, difitnah dan sebagainya. Rasanya semua sakit di dunia ini udah saya rasakan gitu. So, Anda punya pilihan. Anda mau terpuruk atau mau bangkit. Sehingga inilah yang membedakan manusia ini bertumbuh atau tidak. Trauma itu mungkin tidak bisa dihindari, rasa sakit itu mungkin tidak bisa dihindari. Tapi memilih untuk tetap bertumbuh setelah badai, nah itu yang perlu kita upayakan. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak menipu kita. Kita nggak bisa ngatur orang lain untuk tidak menghina kita, untuk mengkhianati kita atau apapun itu. Kita nggak bisa mengatur itu semua. Tapi kita bisa memilih setelah kita terluka, tersakiti, terjatuh, bahkan terpuruk, kita selalu punya pilihan untuk tetap terpuruk atau mau bangkit. Itu kawan-kawan ya. Gitu deh. Kawan-kawan yang agak sesak, nafasnya boleh tarik nafas dulu ya. Mungkin ada rasa kayak, oh iya ya Allah gitu ya. Mari kita maknai ulang. Mari kita lihat sebuah ayat-ayat cinta yang Allah tuliskan buat kita. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi ketika semuanya lagi Allah ambil, apapun itu, ya memang semuanya juga milik Allah. Kita mah nggak punya apa-apa. Kita mah tidak memiliki, kita hanya dititipi. Maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Jadi ketika ditimpa musibah, mereka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini levelnya orang yang sabar, kawan-kawan ya. Jadi memang pasti Allah uji, tapi ujiannya banyak atau sedikit katanya? Sedikit kawan-kawan ya. Jadi sebentar, sedikit. Kalau ujian itu kan sebentar ya. Sekolah sama ujian lebih banyak belajarnya apa ujian ya kawan-kawan kira-kira? Kalau ujian terus gimana Bun? Nah, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ujiannya belum lulus, jadi diuji terus. Atau sebenarnya Allah sedang menyiapkan kita, menguatkan kita untuk jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ya. Terus sabar itu gimana? Tadi kan berikan kabar gembira pada orang yang sabar, ya enggak? Nah, selama ini kita mungkin anggapannya sabar itu diem aja. Sabar itu bukan pasif, kawan-kawan, tapi aktif. Sabar itu bukan diem aja gitu aja, sepasrah itu, enggak. Sabar ini juga perlu diproses, kawan-kawan. Jadi ketika kita bilang sabar, sabar itu bukan hanya diem aja menahan. Sabar itu kan gini, sabar itu kan menahan ya, menahan biar enggak dipendam, tapi juga menahan biar enggak dilepaskan begitu saja, dilepaskan secara brutal. Jadi ditahan. Nah, setelah ini perlu diproses juga kawan-kawan, bukan ditahan begitu aja. Karena kalau ditahan terus gitu ya, dipendam terus, di dalam terus, nah dia akan jadi terkubur emosi negatifnya. Tapi kalau juga diluapkan begitu saja juga bahaya. Kita jadi orang yang reaktif gitu ya. Sehingga sabar ini menahan biar tidak dipendam ke dalam, tidak juga biar tidak tumpah-tumpah keluar ya. Jadi sabar itu bukan menahan sakit diam-diam tanpa tindakan, bukan diam aja gitu. Tetapi apa? Bersikap aktif untuk menghadapi ujian dengan apa? Dengan cara apa? Dengan tetap taat kepada Allah. Nah, ini poin penting. Dengan tetap taat kepada Allah. Misalnya sholat, doa, ikhtiar, mencari solusi. Jadi bukan diam aja ya udah pasrah gitu aja enggak. Tetap beramal baik, tetap taat kepada Allah. Bukan malah menjadi ingkar. Alah sabar, sabar, aku udah sabar masih begini ya gitu kan. Akhirnya jadi berubah gitu ya. Tetap beramal baik, tetap beramal soleh. Bukan berarti ketika ada ujian itu kita berhenti beramal baik, enggak. Tapi tetap taat, tetap mencari solusi, tetap ikhtiar mah tetap jalan. Tapi hatinya sudah lapang. Karena kenapa? Menyadari bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ikhtiarnya jalan, mencari solusinya jalan, tapi hatinya lapang, tenang, berserah sama Allah. Allah yang siapin beresin semuanya. Allah yang beresin. Allah udah siapin solusi. Allah udah nyiapin jalan keluar. Karena kenapa harus tenang, harus yakin? Karena Allah udah jamin fa inna ma'al usri yusra. Jadi di antara kesulitan itu, bersama datangnya kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap persoalan ada kunci jawabannya. Yakin Allah ngasih masalah pasti juga sepaket dengan solusinya. Gak mungkin Allah ngasih soal tanpa kunci jawabannya. Karena Allah sudah tetapkan fa inna ma'al usri yusra. Dalam Al-Quran itu kalau depannya udah fa, bu, pak, artinya udah jaminan dari Allah. Kalau depannya hurufnya udah fa, itu jaminan, pasti. Allah tuh bilang, fa inna ma'al usri yusra. Maka udah yakin gitu. Tapi manusia itu seringkali meragu bahwa pertolongan Allah itu dekat, bahwa solusi itu sudah ada. Manusia tuh ragu, bener nggak sih pertolongan Allah itu ada?
Makanya Allah ulang lagi ayatnya inna ma'al usri yusra. Sampai Allah ulang dua kali ayatnya karena Allah tahu manusia meragu bahwa pertolongan Allah itu dekat. Maka setiap ujian ada kunci jawabannya. Tugas kita tetap taat kepada Allah, tetap beramal soleh, tetap beramal baik. Jadi rasa sakit ini trauma bukan jadi alasan kita buat berhenti beribadah. Apalagi semakin jauh ya, apalagi sampai nggak percaya. Mana Allah itu katanya ada akan menolong. Katanya sabar dan sholat akan menolong hambanya. Aku udah sabar, aku udah sholat, tapi mana hidupku makin hancur, makin berantakan. Akhirnya pelan-pelan ibadahnya berkurang, sholatnya mulai jarang, ngajinya udah ditinggalin. Sedekah apa lagi? Buat apa sedekah-sedekah? Saya aja masih susah, mah gitulah. Kadang munculnya dari perasaan-perasaan negatif gitu. Nah, pertanyaan hikmah yang coba kawan-kawan kita sama-sama jawab nih. Kira-kira dari setiap kejadian luka yang kawan-kawan rasakan tadi ya, yang sudah tulis di kolom chat, apa pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita melalui peristiwa ini? Coba kita jawab. Dalam hati aja jawab. Apa pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita melalui peristiwa ini? Peristiwa pahit ini. Yang mungkin kawan-kawan belum nemu jawabannya. Kenapa ya aku ditakdirin kayak gini? Dari sekian banyak manusia, kenapa harus aku sih yang ditipu 100 juta, 500 juta? Kan masih banyak orang lain, kenapa harus aku sih ya Allah? Dari sekian banyak manusia, kenapa sih harus aku yang ditimpa penyakit ini? Nah, kira-kira kawan-kawan ya, coba kita kupas pelan-pelan. Pelajaran apa yang Allah ingin ajarkan sama kita? Agar lebih dekat kepada Allah. Masya Allah, bisa jadi ya. Atau mungkin memang itu ya. Karena ketika kita lagi senang, bahagia, lagi semuanya lancar-lancar aja, kira-kira cara kita berdoa sama Allah gimana? Biasa aja atau sedalam itu? Ya. Biasanya kalau kita lagi enak, sehat ya, nggak ada apa-apa. Doa tuh kan ya doanya kayak ritual doa aja. Tapi ketika lagi ada masalah, ditipu 100 juta, ditinggalin lagi stroke, dikhianatin, dihina, ditinggalin, difitnah. Itu kan sakitnya tuh bertubi-tubi. Gimana kita berdoa pas lagi kondisi kayak gitu? Ya Allah, karena Allah tuh seneng ketika ada hambanya tuh merintih, berdoa, menyebut namanya tuh Allah tuh seneng kawan-kawan. Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan bahwa ketika Allah merindukan hambanya, Allah mengutus malaikat. Allah mengutus malaikat buat apa? Wahai malaikat, datanglah kepadanya, timpakanlah masalah untuknya. Aku rindu mendengar rintihannya. Jadi Masya Allah kawan-kawan, masalah itu yang Allah hadirkan sama kita, ujian yang Allah hadirkan sama kita, bisa jadi itu adalah bentuk panggilan rindunya Allah sama kita. Berarti kita ini hamba yang dirindukan sama Allah kawan-kawan. Ya enggak kawan-kawan? Kita ini lagi dikangenin sama Allah. Allah tuh senang ketika ada hambanya bermunajat gitu ya, mengadu, menumpahkan semuanya di hadapan Allah, curhat sama Allah. Allah tuh maha mendengar. Allah pasti dengerin semua tangisanmu, keluh kesahmu. Allah dengerin. Dan Allah senang. Karena kenapa Allah rindu sama kita? Ya nggak kawan-kawan? Nah, maka setelah kita menyadari pelajaran apa yang ingin Allah ajarkan lewat peristiwa ini, nah kan berarti satu lapis tuh sudah kebuka. Coba jawab pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengalaman ini membuat saya menjadi hamba yang lebih baik? Kalau dulu ketika ditimpa kejadian tidak menyenangkan, kita langsung ngomel-ngomel, teriak-teriak, marah-marah, bentak-bentak, tantrum gitu ya. Sekarang responnya berubah nggak? Kalau sama aja, berarti belum berhasil ya pembelajarannya. Makanya nggak heran diuji lagi. Biar apa? Biar kita bisa memberikan respon terbaik.
bisa memberikan bisa bisa melewati ini dengan respon yang lebih baik lagi. Ya, banyak galau, banyak bikin status dulu mah. Seluruh dunia harus tahu ya kalau kita lagi galau gitu kan. Nah, sekarang update statusnya di atas sajadah aja ya, biar dinotis sama Allah. Karena nggak penting dinotis sama manusia mah. Kan kalau kita update status mah biar dinotis sama manusia kan, biar kelihatan, dia lagi galau, terus ada yang nanyain, ih kamu sakit apa? Misalnya gitu, ih kamu kenapa? Gitu kan. Habis itu ya sudah, orang cukup tahu aja. Tapi lebih penting buat kita untuk dinotis sama Allah aja, cukup. Ya Allah, yang ngadunya sama Allah aja. Kan biar kejadian ini bikin kita jadi hamba yang lebih baik ya. Kita hambanya siapa? Hambanya Allah ya berarti ya udah, capernya di depan Allah aja. Jangan caper depan manusia. Ya, jadi depan Allah aja, ya Allah, aku gini 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 ya Allah, biar dinotis sama Allah. Terus yang ketiga, kekuatan apa yang saya temukan dalam diri saya yang tidak saya sadari sebelumnya? Coba ada kekuatan apa? Setelah kita menjawab dua pertanyaan ini. Ingat, oh ternyata kita bisa kuat ya tanpa harus ngadu sama status misalnya gitu ya. Oh ternyata saya bisa melewati ini semua ya karena saya yakin Allah menemani perjalanan saya. Karena Allah nggak pernah ninggalin saya. Kekuatan yang dari sang memiliki kekuatan di dunia ini. Kalau kita minta tolongnya sama yang maha kuat, maka pasti kuat. Karena minta tolongnya langsung ke pusat ya nggak? Maka sadarin kawan-kawan bahwa ini sebuah paradoks ya. Semakin kita mengaku lemah di hadapan Allah, semakin kita kuat. Semakin kita merasa ada di titik terendah, di titik nadir paling rendah ngaku di hadapan Allah, disitulah kekuatan tertinggi datang. Kok bisa? Bisa. Justru ketika di hadapan Allah kita ngaku, ya Allah, kita di titik rendah nih, di titik paling nadir, ngaku paling lemah, ngaku paling gak berdaya di hadapan Allah. Di situ kekuatan besar muncul. Karena kenapa? Kekuatan yang muncul itu bukan kekuatan dari diri kita, tapi kekuatan yang bersumber dari zat yang maha kuat yang menggerakkan kita. Justru di titik kita ngerasa, ya Allah, hamba gak mampu, hamba gak bisa, kalau gak ditolong sama Engkau. Makanya kalimatnya ketika mau ikhtiar itu kan la haula wala quwata illa billah. Itu tuh bentuk pengakuan titik nadir terendah kita di hadapan Allah. Bahwa kita ini ngaku gak ada kekuatan apapun ya Allah. Hamba gak punya energi apapun melainkan yang kau beri. Hamba gak punya apapun melainkan yang kau beri. Hamba gak bisa berbuat apapun melainkan yang kau tolong. Justru mengandalkan kekuatan Allah itulah kekuatan yang paling luar biasa. Nah ini kawan-kawan ya. Makanya sebelum keluar rumah tuh kan doanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah. Ya, kita mengandalkan sepenuhnya sama kekuatan Allah. Udah kita mabuk ngedip aja nggak bisa sendiri kalau nggak ditolong sama Allah. Ngedip nih Bu, ngedip, mata dibuka tutup, coba Bapak Ibu ngedip. Nah, gitu ya. Kalau nggak ditolong sama Allah aja kita nggak bisa. Kita ini memang selemah itu kawan-kawan. Iya nggak sih? Tenggorokan, lambung, paru-paru. Kalau nggak ditolong sama Allah, udah babak belur kita Bu. Kebayang kalau kita ngegerakin jantung kita sama kekuatan kita sendiri. Di saat lagi ngobrol asik sama Besti, lupa nggak didetakin jantungnya. Ya sudah langsung wassalam ya. Maka kekuatan yang ada di dalam diri kita juga sekaligus kelemahan kita. Nah, ini hati-hati kawan-kawan ya. Ini sebuah paradoks. Semakin kita merasa kuat dengan diri kita, semakin nanti Allah tuh, oh ya udah kalau kamu kuat sendirian ya udah. Tapi di saat kita ngerasa nggak mampu, ya Allah nggak bisa ya Allah, ngaku di hadapan Allah, Allah akan tolong kita.
kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan. Key poinnya apa? Ubah dari kata ya. Misalnya ketika kita merasa sudah terluka gitu ya. Ketika kita mau bertumbuh, kalimat berikutnya apa? Aku adalah pribadi yang kuat yang telah belajar dan tumbuh dari lukanya. Kenapa bisa kuat? Karena Allah yang ngasih kekuatan. Makanya setelah kita merasa, ya Allah, aku tidak berdaya, aku nggak punya daya upaya apa-apa, gitu ya. Disitulah kita mulai belajar dan tumbuh dari luka yang sebelumnya. Kita akan jadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Terluka bukan berarti kemudian kita langsung terpuruk, nggak bisa apa-apa gitu ya, kawan-kawan. Tapi justru dari situ kita belajar bertumbuh lebih kuat lagi, menjadi manusia baru. Karena bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan. Di setiap rasa sakit itu ada pulih, ya nggak kawan-kawan? Sehingga ketika kita sudah memvalidasi perasaan kita, oke aku terluka, iya memang aku terluka, iya aku sakit, iya aku sedih. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku ya Allah? Kenapa aku ditakdirkan seperti ini ya Allah? Tapi ganti pertanyaannya. Bukan lagi menjadi mengapa ini terjadi kepadaku, tapi bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? Karena kan pengalamannya sudah terjadi ya, ya nggak sih? Yang membuat Anda terluka tuh udah terjadi kan? Udah terlewati kan? Daripada nanya-nanyain terus, kenapa ini terjadi kepadaku? Kita ubah pertanyaannya. Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Bagaimana aku tumbuh lebih kuat lagi dari pengalaman ini? Ini proses tadabur kalau di dalam Islam kita mengenalnya kawan-kawan ya. Mengambil pelajaran, mengambil ibroh gitu. Sehingga kita bisa membangun narasi baru nih gitu ya. Narasi-narasi yang membuat kita eh, bisa menjadi lebih menikmati momen tidak enak ini menjadi sesuatu yang bisa kita syukuri. Ya enggak kawan-kawan? Jadi pulih itu tentang kekuatan mengelola, bukan menghapus. Ya. Jadi luka di masa lalu, trauma di masa lalu, rasa sakit, kejadian pahit apapun yang Anda rasakan di masa lalu, itu adalah pengingat akan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Jadi tujuan kita bukan menjadi manusia yang tanpa luka gitu ya, yang anti air, tahan badai, anti bacok, itu nggak bisa. Karena kita kecolek dikit aja kan sakit ya, kegores dikit aja kita terluka. Tapi bagaimana kita menjadi manusia yang utuh dan penuh makna. Karena setiap lukanya itu sudah pulih dengan benar. Itu kan ya. Nah, ini sembuh yang sejati adalah ketika kita bisa mengingat tanpa merasakan sakit yang menghancurkan. Jadi apa nih poinnya? Mengingat tanpa merasakan sakit. Anda masih ingat kejadiannya? Anda masih terbayang jelas memorinya bahkan masih terpahat dengan nyata gitu ya. Tapi rasanya sudah berbeda. Ketika kalau dulu Anda mengingat kejadian itu masih rasanya nyesek. Aduh ya Allah. Nah itu berarti masih merasakan sakit tuh. Tapi ketika kita sudah pulih, kita mengingat kejadian itu rasanya udah netral. Udah nggak yang nyerdet-nyerdet gimana gitu ya. Udah netral aja, udah tawar. Oh iya, dulu saya pernah dikhianati sama dia. Oh iya, saya pernah diselingkuhi sama dia. Oh iya, dulu saya pernah ditipu 100 juta. Oh iya, dulu saya pernah dulu dibully. Oh iya, dulu saya pernah dihina. Oh iya, dulu saya pernah ditinggalkan. Oh iya, dulu saya pernah digini gini gini. Jadi rasanya kayak oh ya udah gitu. Orang yang sudah pulih itu ketika dia mengingat suatu memori yang dulunya tidak menyenangkan, sekarang diingat dengan kondisi yang biasa aja tawar, udah nggak sakit lagi. Nah, kalau Anda mengingat kejadian itu,
terus rasanya, oh iya dulu saya pernah digituin sama dia. Nah itu udah pulih tuh. Tapi kalau ketika mengingat kejadian itu masih, aduh ya Allah. Nah itu berarti masih proses pemulihan. Ulangi langkah-langkah kita yang tadi. Ya kawan-kawan. Sehingga jangan pernah berusaha buat melupakan suatu kejadian. Ya, tapi berusahalah untuk memaafkan. Kemarin nih saya lihat postingan di Meaningful Ways di Instagram, ada sebuah pertanyaan. Sebanyak apa kamu eh, apa pertanyaannya? Berapa kali kita harus memaafkan seseorang katanya gitu ya. Sebanyak kamu ingin Allah memaafkanmu. Nah, jadi ketika kita merasa sakit, terluka karena seseorang, ya maafin. Karena kenapa? Kita juga pengen dimaafin sama Allah. Ya kan kawan. Itu mungkin untuk hari ini ya, masih jam 7 kurang. Nah, kita mau informasikan dulu kawan-kawan kalau misalkan masih ngerasa, oh iya sudah mulai ada gambaran nih. Tapi gimana Bun, misalnya masih ada rasa kurang-kurang gak enak gitu ya. Insya Allah kita akan di bulan berikutnya nih, ada premium class kawan-kawan ya. Insya Allah saya dengan Ustadz Indra, judulnya From Dunia to Jannah, dari derita dunia. Aduh, derita dunia ngeri banget ya. Sakit banget bacanya. Dari derita dunia menuju damai di sisinya. Nah, ini insya Allah kelasnya akan ada 8 kali pertemuan intensif dengan saya dan Ustadz Indra. Itu nanti juga akan dikupas juga lewat ayat-ayat sama beliau ya. Kita akan kupas tuntas, pulihkan diri kita, lahir batin, emosi dan spiritual. Bukan hanya kesehatan mentalnya aja yang kita perbaiki, tapi booster terkuat dari ayat Al-Quran tadi dikuatin sama Ustadz Indra juga biar kita ini pulihnya tuh holistik. Sehingga eh, kita hidup di dunia ini mau apa sih, mau ngapain, mau kemana sih gitu ya. Apakah kita akan hidup di dunia ini selamanya atau enggak? Kita ini hidup di dunia ini sampai kapan? Apakah mau seterusnya atau kira-kira gimana? Nah, insya Allah kawan-kawan kita akan coba kupas dari segala jenis penderitaan dunia yang membuat kita sakit, terluka, nggak enak gitu ya, gondok, jengkel, marah, merasa nggak terima, merasa diabaikan dan sebagainya. Karena sejatinya semua ini hanya dunia yang akan kita tinggalin. Seberapa banyak pun harta yang Anda punya akan ditinggalin. Dan juga seberapa banyak pun derita yang Anda punya, yang Anda rasakan di dunia ini, juga akan ditinggalin. So, mari kita akan mulai perjalanan kita. Kita akan petakan perjalanan kita. Jangan sampai kita terjebak sama sesuatu yang akan kita tinggalin sebetulnya. Ya enggak? Rasa sakit ini juga akan kita tinggalin nanti. Enggak selamanya. Sadarin langkah kita sama-sama lagi ke mana. Yuk kita bareng-bareng kawan-kawan. Kita kaji lagi. Kita urai lagi. Mungkin ada hal-hal sederhana, hal kecil yang selama ini kita masih keliru menyikapinya. Hal-hal kecil yang masih kita belum tepat memberikan responnya. Sehingga membuat kita hidup dunia ini rasanya kok menderita banget ya. Kok rasanya hidup nggak bahagia-bahagia ya. Masalah tuh kayaknya bertubi-tubi terus datang. Masalah yang satu belum beres udah datang lagi. Kadang gerombolan datangnya gitu. Nah, insya Allah kawan-kawan ya kita ketemu di kelas premium kelasnya bersama saya dan Ustadz Indra. Insya Allah mudah-mudahan Allah titipin usia, kesempatan, kesehatan buat kita bisa belajar bareng di sini. Karena memang ya kita akan meninggal dunia semuanya ya. Maka kita siapkan perjalanan kita dari dunia menuju jannah insya Allah. Itu saja mungkin kawan-kawan dari saya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selamat menjalani sisa usia yang kita nggak tahu berapa lama lagi. Bisa jadi ini hari Jumat terakhir kita. Kalau ini hari Jumat terakhir kita hidup di dunia ini, apa yang akan kawan-kawan lakukan? Kalau hari ini hari terakhir hidup kita, apa yang akan kawan-kawan lakukan sama hartanya, sama tenaganya, usianya, dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di mute, Kang? Cek, cek. Ah, Halo, udah. halo. Kenapa ya laptop saya? Alhamdulillah. Baik, hatur nuhun Bunda Ambar, syukron jazakillah khair pagi hari ini sudah bersama Meaningful Ways dan mudah-mudahan banyak bermanfaatan yang kita dapatkan ya Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu nih banyak banget pagi hari ini alhamdulillah. Nah, itu betul kata Bu Irma. Semoga kita semua diberikan husnul khotimah dan dimasukkan ke jannahnya. Amin. Dan ternyata ujian kita tuh tadi sedikit aja ya, sedikit aja kayak gini. Kitanya aja yang ngerasa selalu diuji, padahal mah sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong dengan orang-orang yang sabar, yang bisa terus mengembalikan semuanya dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ah, udah. Mana tadi di keluarga MSP juga ada salah satu keluarga MSP yang meninggal dunia gitu ya. Ada info berita Innalillahi. duka gitu ya. Siapa, Kang? Ayahnya dari siapa gitu ya lupa saya juga tadi. Tahu di grup ya, saya belum baca. Jadi ada bagian keluarga kita di MSP gitu memberikan kabar duka. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu Allah ampuni beliau gitu ya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan hati yang ridho menerima insya Allah. Dan kita semua akan kembali juga semuanya. Jangan berebutan ya, sabar. Tunggu antrian. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan yang terbaik sebelum nanti kita pulang kepada Allah. Dan tadi juga salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan Prom Dunia Tujana, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ambar. Insya Allah ya mumpung ini hari Jumat penuh keberkahan, maka ya kita bahasanya mah launching lah kelasnya gitu ya. Insya Allah di untuk kelas Prom Dunia Tujana. Silahkan bagi yang mau bergabung, mau join, Insya Allah bersama Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra. Ini kita juga kolaborasi bersama teman-teman titik balik gitu ya. Jadi Meaningful Ways X titik balik nih. Nah, mudah-mudahan kolaborasi ini semakin meluaskan manfaatnya buat menemani keluarga kita di luar sana insya Allah. Mangga langsung daftar aja. Mumpung hari Jumat, hari kebaikan dan bagi teman-teman yang mendapatkan kebaikan dari keberadaan Meaningful Ways, tentu saja seperti biasa saya ingin mengajak, yuk mumpung hari Jumat juga nih, perbanyak sedekah kita, perbanyak amal soleh kita. Salah satunya kita berjuang sama-sama untuk terus menebarkan ilmu yang bermanfaat melalui Meaningful Ways, melalui guru-guru yang luar biasa. Nah, silakan bagi yang mau support kami bisa langsung ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways atau boleh langsung di scan QR code-nya ya. Bahkan juga bagi teman-teman yang mungkin mau bergabung menjadi MSP, MSP apa sih Kang Reja? Dari tadi MSP, MSP mulu. Iya, MSP nih keluarga, komunitas yang sedang kami coba bangun agar bisa melanjutkan keberadaan Meaningful Ways gitu ya. Walaupun kita nanti udah nggak ada, tapi kita pengen harapannya Meaningful Ways tetap hadir menemani keluarga kita di luar sana. Ini keluarga yang menjadi pilar utama, support-support terbaiknya, tenaga, waktu, pikiran, bahkan materinya juga ya. Nih keluarga MSP ini selalu berikan buat kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung atau mau tanya-tanya, boleh mangga. Yuk kita ngobrol-ngobrol, ngapain aja di dalam kegiatannya, ngapain aja. Nah, pokoknya mah feel free to ask ya. Insya Allah ada Bunda Ambar di sana, ada Ustadz Indra juga, ada keluarga MSP lah yang seru itu biasanya. Kadang kita dapat insight, dapat inspirasi, dapat hikmah, dapat pelajaran tuh dari sharingnya teman-teman yang lain juga gitu ya. Mangga bagi yang mau gabung langsung aja dan besok insya Allah menginfokan juga nih Qadarullah Bapak Faiz menginfokan beliau berhalangan untuk hadir teman-teman semua jadi mohon maaf lahir dan batin dibukakan hati seluas-luasnya tapi kelas tetap akan berjalan insya Allah mudah-mudahan Bunda Ambar dikuatkan sama Allah untuk mengisi 2 hari. Semangat Bunda. Insya eh Allah. Insya Allah ya atau mungkin nanti ya kita ikut besok pokoknya selama 2 hari kelas eksklusif tetap ada bagi yang mau bergabung jangan lupa klik link pendaftarannya terlebih dahulu. Kalau keluarga MSP memang nggak perlu daftar-daftar lagi ya karena nanti link Zoom-nya juga kita bagikan di sana.
Kenapa Kang Reza mesti daftar-daftar lagi walaupun kalau memang di dalam pilihannya juga ada pilihan free kan? Ada pilihan free, ada pilihan doakan, syiarkan. Ah, ini sebagai bentuk keseriusan aja sih sebetulnya. Jadi komitmen untuk hadir minimal kan kalau kita niat mau belajar tuh ya isi formulirnya lah biar bergabung dengan grup peserta yang lainnya gitu ya. Jadi kita untuk kelas eksklusif ini tidak memaksakan Bapak Ibu untuk memberikan infak gitu ya. Kalau ada silahkan, kalau nggak ada yuk niatkan belajar. Tapi ya daftar dulu ya. MSP itu Meaningful Support Program. Nah itu keluarga besar yang menjadi pilar utama nih. Keberadaan Meaningful Ways hadir tiap pagi karena memberikan support terbaiknya. Jadi bagi yang mau gabung boleh. Iya, kalau kelas premium memang ada beberapa yang mesti kita eh apa ya namanya tuh persiapan lebih dalam gitu ya kalau kelas premium. Jadi untuk kelas reguler setiap pagi dan eksklusif setiap pagi di akhir pekan itu insya Allah mangga. Belum masuk grup MSP gimana caranya? Itu tadi ada linknya yang di atas atau mau tanya-tanya dulu silahkan ke Kak Hadijah ya nanti kita ngobrol-ngobrol. Itu aja mungkin untuk hari ini ya Bapak Ibu. Bunda, aduh mohon maaf banget sekali lagi nih banyak gangguan teknis hari ini. Kebanyakan WAG kan. Iya itu makanya kalau di satu grup MSP nanti kan nggak perlu daftar-daftar lagi kalau ada kelas-kelas eksklusif gitu ya. Silahkan. Termasuk nanti dari grup reguler juga kalau misalkan mau keluar nggak apa-apa. Karena kan Bapak Ibu juga hadir di sini kan salah satunya karena ada di grup reguler tuh ya. Ada yang MW1, MW2, MW3 gitu. Nah nanti kalau di MSP insya Allah mengakomodir semua linknya. Gitu ya. Jadi mangga, nah ini grup regulernya, ada grup MSP-nya, pokoknya di ngobrol-ngobrol aja dulu ya insya Allah. Oke gitu Bunda Ambar pagi hari ini insya Allah cukup dulu, mumpung hari Jumat mungkin Bunda Ambar bisa memberikan sedikit nasihat, nasihat terakhir, serem banget ya. Mau kemana emang? Jangan. Itulah pokoknya mangga berikan meaningful way statement pagi hari ini Bun, mangga. Masya Allah. Jadi diingetin ya. Bisa jadi ini nasihat terakhir ya. Bismillah ya Allah. Semoga Allah bimbing lisan. Jadi kawan-kawan buat penutup pertemuan kita hari ini, sembuh itu bukan lupa. Sembuh itu ketika kita akhirnya bisa bercerita tentang luka itu tanpa suara yang bergetar. Ketika kita bisa menyebut namanya tanpa rasa marah yang membara. Ketika kita bisa melewati tempat yang dulu sangat menyakitkan, yang kita ingat hanyalah suasana yang sejuk, kopi yang nikmat, bukan lagi air mata yang dulu sempat tumpah. Barakallahu fikum kawan-kawan, semangat untuk pulih. Selamat melewati hari yang insya Allah penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh langsung dijawab sama Bu Jumaina. Semangat! Semangat menjemput keberkahannya Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi nih untuk keluargaku, keluarga Meaningful Ways dimanapun berada selalu istiqomah setiap hari, setiap pagi mengikuti webinar-webinar. Alhamdulillah. Tadi pagi hari ini pun hampir 400 orang ya Allah izinkan mengikuti webinar Meaningful Ways. Dan jangan lupa untuk terus dibagikan, disiarkan. Pokoknya lalui hari dengan penuh keberkahan di hari ini, penuh kebaikan insya Allah. Dan jangan lupa untuk terus saling mendoakan. Akhir kata yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat hari Jumat. Selamat menjemput keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua, buat Bunda Ambar. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Kajiannya emang ikut ya Allah, semoga ilmunya berkah dan dalam segala urusan dari jauh buat Bapak Allah. juga Mas Reza Yang Reza sehat-sehat Kang. Dan sampai jumpa. terima kasih keluarga MW Bunda semua Through your light I can never be broken. You're my shelter in a time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I
feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow to light, to light. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.